Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak, Ustadz semuanya, insya Allah di kesempatan kali ini Ustadz akan membahas tentang Ayo Eksplorasi yang terdapat di halaman 133. Tentunya Ustadz akan membahas cara pengerjaannya saja. Selanjutnya kalian tuntaskan sampai ketemu atau dapat hasilnya. Baik, berikutnya Ustadz akan share screen. Perhatikan baik-baik langkah pengerjaannya di Ayo Eksplorasi pada gambar A, B, dan C. Baik, di gambar A ada gambar seperti ini. Ada gambar persegi panjang. Ya. Kalau gambarnya kurang-kurang lurus ya harap dimaklumi. Kita ulang dulu sedikit. Ada gambar persegi panjang. Kemudian di sisi lebarnya ya, pada bagian dalam ada gambar setengah lingkaran. Ya. Baik itu di sisi kanan maupun sisi kiri. Kurang besar ya. Setengah lingkarannya cukup besar. Baik, yang satu lagi. Dan di sisi panjangnya, di bagian tengahnya juga ada setengah lingkaran, baik di bagian atas maupun bagian bawah. Tapi lingkarannya lebih kecil ya. Sini juga. Dan juga ada keterangan tambahan di sebelah kanannya. Ada garis lurus. Di sini ada keterangan 14 cm. Berikutnya juga ada keterangan 2 garis tipis. Ya. Di sini ada keterangan ada titik. Garis tipis, di sini juga. Di sini 2 garis tipis. Di sini ada titik juga, ada 2 garis tipis. Nah, baik kita lanjutkan. Nah, ini adalah gambar pada huruf A. 2 garis tipis ini petunjuk yang sangat penting. Yang harus kita pahami adalah 2 garis tipis ini menandakan kalau 2 garis tipis yang misalkan yang bagian ini sama dengan 2 garis tipis bagian ini. Sama dalam hal panjangnya. Ya. Baik. Jika dari titik ini sampai titik ini keterangannya 14 cm, maka setengahnya itu 7 cm. Tinggal dibagi 2 ya. 7 cm ini mewakili 2 garis tipis ini. Ya, maka setiap titik yang terdapat 2 garis tipis, maka panjangnya sama dengan 7 cm. Berarti di sini 7 dan seterusnya. Ya, di sini juga 7, 7. Karena atas dan bawah sama berarti sama ya. 7, 7, 7. Baik. Berikutnya yang ditanyakan adalah berapa luas daerah yang diarsir ya, atau pada gambar itu berarti yang berwarna biru, berarti yang bagian ini. Ya, yang diarsir. Berapa luas daerah ini?
Nah, ini sangat mudah sekali. Berarti kalau dilihat dari gambar, kita bisa terka, ya, bisa duga di awal bahwa daerah yang diarsir ini adalah luas persegi panjang secara utuh dikurangi dua buah setengah lingkaran yang ukurannya besar dikurangi lagi dua buah setengah lingkaran yang ukurannya kecil. Ya, jadi ada 4 buah setengah lingkaran yang berbagai ukuran. Baik. Langkah pertama yang harus kalian kerjakan adalah mencari luas persegi panjangnya dulu. Ya, langkah pertamanya. Luas persegi panjang, kalian masih ingat? Panjang dikali lebar. Panjangnya berarti yang bagian horizontal ya, ini panjang. Lebar itu yang bagian vertikal, ini lebar. Ya, ini panjang, ini lebar. Oke. Kita tinggal masukkan saja angkanya. Berapa panjangnya? Tinggal dilihat angkanya, 7 ditambah 7 ditambah 7. Ya, berarti 21. Dikali lebarnya berapa? Ini yang bagian vertikal, 7 ditambah 7 berarti 14. Ya, sama dengan titik-titik, satuannya jangan lupa, satuannya sentimeter, karena luas berarti pangkat 2. Ini untuk langkah pertama, mencari luas dari persegi panjang itu sendiri. Kemudian langkah berikutnya, langkah kedua adalah mencari luas setengah lingkaran yang besar maupun yang kecil. Ya, terserah kalian mau yang besar dulu atau yang kecil dulu, bebas. Ya, Ustadz inginnya misalkan setengah lingkaran yang besar. Ya, lingkaran yang besar, setengah lingkaran yang besar ada 2, 1 dan 2. Ya, kita gabung saja. Kalau kita gabung setengah ditambah setengah berarti menjadi satu lingkaran yang utuh. Ya, kita ketahui juga dari sini, di sini ada titik nih, ini sebenarnya titik bantu. Kalau kalian mungkin bingung, nah titik ini maksudnya adalah jika ini setengah lingkaran adalah pusat dari lingkaran. Berarti pusat dari lingkaran sampai ke titik tepi ini jari-jari. Ya, atau dari pusat sampai ke titik tepi sini ini jari-jari. Berarti kalau dari titik tepi ke pusat ke tepi lagi disebut dia meter. Maka bisa kita ketahui lingkaran yang besar, unsur lingkaran yang besar ya. Kita singkat dengan LB. Unsur-unsurnya dia memiliki jari-jari 7 cm, diameternya 14 cm. Seperti itu ya. Nah, berikutnya kita cari luas lingkaran besar. Karena ini ada 2,5 lingkaran besar, kita gabungkan menjadi 1 lingkaran besar. Jadi rumusnya cukup pakai 1 saja. Ya, rumus lingkaran, luas lingkaran, terserah kalian ingin menggunakan jari-jari boleh, ingin menggunakan diameter boleh. Ustadz ingin misalkan menggunakan jari-jari yang lebih simpel ya. Maka luas lingkaran besar sama dengan pi dikali r kuadrat. Ya, pi-nya menggunakan yang berapa? Lihat, r-nya angka 7. Ya, dia kelipatan 7 atau berunsur 7. Maka menggunakan 22/7. Dikali R-nya berapa? 7 dikali 7. Hati-hati ya. R kuadrat bermakna R dikali R. Bukan 2 dikali R. Hati-hati untuk bagian itu. Kalau sudah ketemu jawabannya, jangan lupa satuannya sama sentimeter pangkat 2. Ya. Berikutnya, langkah ketiga. Langkah ketiga, kita mencari luas dari lingkaran yang kecil. Ya, yang ada di bagian panjang dari persegi tersebut. Nah, dari gambar kita bisa lihat jika unsur lingkaran kecil atau Ustadz singkat dengan LK, ya, dia memiliki diameter ya, karena dari titik ini sampai titik ini disebut diameter. Kecuali dari titik ini sampai titik ini maka jari-jari. Dia memiliki diameter 7 cm. Dan jumlahnya juga 2. Nah, karena 2 kita gabung saja menjadi 1 berarti menjadi 1 lingkaran yang utuh. Ya.
Satu lingkaran utuh, sama kita mencari luasnya, maka lingkaran kecil, rumus luasnya, karena pakai diameter, kita pakai diameter aja. 1/4, nah ini rumus kalau pakai diameter ya, dikali pi, dikali d kuadrat. Ya, kita tulis lagi sama dengan 1/4 dikali pi-nya memakai yang berapa? Lihat unsurnya. Karena diameternya 7, berarti kita memakai yang pi-nya 22/7. Dikali d-nya 7, dikali lagi d-nya 7. Karena d kuadrat. Ingat ya, kembali lagi seperti R juga. Karena d kuadrat berarti d dikali d, bukan 2 dikali d. Setelah dapat hasilnya, jangan lupa satuannya cm pangkat 2. Nah, kalau sudah ketemu ini semua, ya, maka kesimpulannya kalau sudah dapat luas dari persegi panjang, ini yang pertama kali, terus juga dapat luas dari lingkaran yang besar, terus juga dapat luas dari lingkaran yang kecil, langkah terakhir adalah tinggal dikurang. Apa yang dikurang? Luas dari persegi panjang ini kalian kurangi luas lingkaran besar, dikurangi lagi luas lingkaran kecil. Dapatlah hasilnya. Jangan lupa satuannya luas cm pangkat 2. Baik, itu langkah pengerjaan gambar yang A. Saya akan clear all ya. Berikutnya kita akan beralih ke gambar yang B. Di gambar yang B, ya, ini ada gambar persegi. Gambar persegi, juga ada gambar lingkaran di bagian dalamnya. Ya, kita agar mudah kita beri garis bantu dulu. Ya, cara menggambarnya begini. Setelah diberi garis bantu, baru kita buat lengkungan lingkarannya. Oke, yang kedua. Berikutnya. Terakhir. Nah, setelah itu, setelah lengkungan yang luar, kita buat juga lengkungan yang bagian dalam. Ya. Nah, setelah itu baru kita hapus garis yang tidak diperlukan. Tidak diperlukan itu yang tengah ini. Nah, baik, sudah jadi ya. Ini gambar yang terdapat di bagian B. Kita tulis dulu titik-titik sudutnya. Ada E di sini. Ada C. Ada F. Terus ada B, ada G. Ada D, ada H, juga ada A. Nah, di soal buku yang Ustadz pegang tidak ada angkanya ya. Ya, kita anggap ada angkanya saja ya. Kita anggap ada angkanya. Misalkan
Di sini angkanya 7. Di sini juga 7. 7 di sini 7 cm maksudnya. Ya. Sini juga 7. Ini bentuknya persegi. Maka panjang sisi, karena persegi, maka istilahnya kita pakai sisi. Panjang sisinya sama dengan 7 ditambah 7, 14 cm. Pertanyaannya, berapa luas pada bagian ini yang diarsir? Nah, bagian di dalam. Berapa luasnya? Ini sebenarnya tidak terlalu sulit, ya. Yang penting kalian bisa membayangkan. Coba, misalkan, coba kalian perhatikan bagian pojok-pojok, pojok dalam pada persegi ini. Berbentuk apa? Ya, jangan terkecoh dengan lingkaran yang luar ini, lingkaran yang luar. Tapi langsung fokus ke titik ini. Ya, jangan terkecoh dengan lingkaran yang ini. Ini juga sama. Kalau kita perhatikan, ini seperti gambar 1/4 lingkaran ya. Misalkan Ustadz ingin gambar yang pojok sebelah sini. Ya. Lurus, lurus juga di bagian ini, kemudian melengkung. Gitu ya. Ini gambar 1/4 lingkaran. Berikutnya yang bagian bawahnya juga. Ya. Kita jangan terkecoh sama gambar lingkaran yang luar ini. Berikutnya yang bagian bawahnya juga sama. Pada bagian ini dia lurus di sini. Di sini dia juga lurus, gitu ya. Kemudian di sini ada lengkungan busurnya. Betul ya? Di sini juga ada, setiap pojok ada. Ya, maka kita bisa lihat di sini ada di setiap sudutnya ada 4 buah 1/4 lingkaran. 4 buah 1/4 lingkaran. Kalau kita satukan 4 buah ini 1/4 lingkaran, maka menjadi satu lingkaran utuh. Ya, menjadi satu lingkaran utuh. Nah, maka bisa kita simpulkan luas daerah yang diarsir ini adalah luas persegi dikurangi luas lingkaran utuh. Dapatlah hasilnya luas daerah yang diarsir ini. Paham ya? Oke, kita akan coba pengerjaannya. Saya hapus dulu. Langkah pertama yang dikerjakan, bisa kalian misalkan langkah pertamanya mencari dulu berapa luas dari persegi ini. Ya, luas persegi kita ketahui adalah sisi dikali sisi. Ya, istilah yang dipakai sisi dikali sisi. Kalau persegi panjang, panjang dikali lebar. Ya, walaupun secara kasat mata sama, cuman hanya beda istilah saja. Karena dia sama sisinya, maka istilahnya sisi dikali sisi. Berapa sisinya? Bisa kita lihat 7 ditambah 7, 14 dikali 14. Udah. Dapatlah jawabannya. Satuannya jangan lupa sentimeter pangkat 2. Langkah kedua, kalian mencari luas lingkarannya. Ya, karena ini ada 4 buah 1/4 lingkaran, kita gabungkan saja. Berarti menjadi 1 buah lingkaran. Ya, berarti dari titik ini sampai titik ini adalah jari-jari. Nah, ini kalau 1/4 lingkaran, saya akan gambarkan lagi. Nah, titik ini yang pojok, ini titik pusat. Sampai titik ini, titik tepi, ini jari-jari. Begitu juga sebelah sini, juga jari-jari. Ya. R sama R. R-nya berapa? 7. Ya, kita masukkan rumus luas lingkaran. Luas sama dengan pi dikali R kuadrat. Ya, dan seterusnya. Pi-nya berapa? Kalian pasti sudah tahu dong memakai pi yang berapa? 22/7 atau 3,14. Ya, Ustadz nggak akan tuliskan lagi. Ya, sampai sini seharusnya sudah jauh lebih paham. Ya, sampai ketemu nanti hasilnya, jangan lupa satuannya sentimeter pangkat 2. Jika sudah ketemu luas perseginya dan juga sudah ketemu luas lingkarannya, maka seperti yang tadi Ustadz bilang, hasil akhirnya adalah luas persegi dikurang luas lingkaran. Ya, luas persegi atau LP dikurang luas lingkaran. Ya, sama dengan juga hasilnya jangan lupa dengan sentimeter pangkat 2. Nah, inilah pembahasan soal yang huruf B. Baik, Ustadz akan clear all. Kalian tinggal lanjutkan cari
angka-angkanya, hitung yang benar, yang teliti. Berikutnya kita ke gambar yang C. Gambar yang C, di sana ada gambar, sebenarnya ini mirip dengan trapesium ya. Trapesium, ya, unsur-unsurnya bisa dibilang trapesium, persegi panjang, ya, segitiga, ya, terserah ya. Ini unsur-unsurnya. Tapi kalau secara garis besar itu trapesium ya. Baik, saya akan buat dulu. Pertama ada garis putus-putus. Ini berbentuk dua buah persegi ya, dua buah persegi. Oke. Mudah-mudahan terlihat sama. Kalau agak mencong-mencong ya harap maklum. Berikutnya ada garis di sini. Juga garis dari titik ini. Oke, di sini juga kita buat trapesium ya. Kita tulis juga sudut-sudutnya sesuai yang ada di buku. D, C, F. Di sini ada B. Berikutnya di sini ada A. Nah, di sini juga oh D juga dia. Seharusnya E ya. A, B, C, D, A, B, C, D, E, F. Seharusnya nih E ya, huruf E. Nah, seharusnya E. Kalau di buku huruf D lagi, biar tidak bingung kita bedakan satu huruf. Jadi E ya. Berikutnya ada keterangan di sini 7 cm. Di sini ada keterangan 8 cm. Di sini juga 8, artinya kanan dan kiri sama ya. Nah, berikutnya di sini ada lengkungan lingkaran ya, lengkungan lingkaran. Oke. Berikutnya nyambung dia. Baik. Ya. Nah, pertanyaannya berapa daerah yang diarsir? Daerah yang diarsir yang mana? Ini. Ini yang diarsir. Ini yang ditanyakan berapa luas daerah ini yang diarsir ini ya. Ini sangat mudah ya sebenarnya. Baik. Kalau kita lihat di sini ada bentuknya trapesium. Ya, trapesium di sini 7 cm ya dari titik ini. Nah, ini titik apa namanya? Kalau di lingkaran, titik pusat ya. Sampai titik ini. Dari titik pusat sampai tepi lingkaran berarti ini jari-jari. Kalau ini 7 cm berarti di sini juga 7 cm. Ya, berarti di sini juga 7. Di sini juga 7. Kalau di atas 7 di bawah juga 7. Nah, ini cara membaca gambar seperti itu. Ya, walaupun di gambar itu keterangan angkanya sangat sedikit, tapi kita bisa simpulkan. Ya, tulis aja dulu yang bisa kalian tulis. 7 cm, 7 cm, 7 cm, 7 cm, 7 cm. Sini 8, di sini 8. Sini bebas kalian mau pakai cara apa? Pakai trapesium, boleh. Yang penting kalian hafal rumusnya. Kalau lupa ya bisa pakai rumus segitiga, itu juga boleh, dan seterusnya. Jadi dapat disimpulkan dari gambar ini, luas trapesium dikurangi luas setengah lingkaran, itulah hasilnya. Ya, berarti luas trapesium dikurangi luas setengah lingkaran, setengah L, itulah hasil akhirnya nanti. Nah, sekarang kita mencari luas trapesium dulu. Masih ingat rumus luas trapesium? Kalau lupa ya bisa dengan misalkan pakai segitiga kalau kalian lupa ya. Nih ada 2 segitiga bisa. Terus berikutnya nanti luas persegi panjang. Gitu ya. Nanti luas persegi panjang dikurangi luas tengah lingkaran, habis itu ditambah luas 2 buah segitiga. Boleh juga.
Ya, insya Allah hasilnya akan tetap sama. Ya, misalkan Ustadz ingin pakainya dengan rumus luas trapesium, ya, berarti luas trapesium sama dengan A ditambah B dibagi 2 dikali T. A ditambah B artinya dua sisi yang sejajar. Nah, sejajar itu berarti DC dengan A sampai B. Ya, terserah A-nya mana, kalian tentukan saja. Mau yang A sampai B boleh, itu sebagai A kecilnya. D sampai C-nya sebagai B-nya, atau kebalikannya juga boleh. Ya, nggak ada masalah. Itu kalau menggunakan trapesium. Baik, misalkan Ustadz ingin A yang kecilnya itu yang bagian bawah. Titik A sampai titik B. Berarti 8 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 8. Ya, atau 8 dikali 2 ditambah 7 dikali 2. Ya, 8 tambah 7 15, berarti 15 kali 2 30. Berarti A-nya 30. Ditambah B, berarti dari titik D sampai titik C. 7 ditambah 7, 14. Dibagi 2 dikali T. Nah, yang dimaksud dengan T adalah dari titik C sampai titik F, atau dari titik D sampai titik E. Berapa itu? 7. Ya, sama dengan titik-titik, dapat hasilnya, jangan lupa satuannya cm pangkat 2. Kalau sudah ketemu luas trapesiumnya, kita cari luas setengah lingkarannya. Ingat, ini setengah lingkaran dengan jari-jari 7. Berarti luas setengah lingkaran sama dengan, jangan lupa angka setengahnya di depan, atau di belakang, atau di akhir, terserah, bebas ya. Yang penting dibagi 2, terakhirnya seperti itu. Setengah dikali pi dikali R kuadrat. Pi-nya kalian sudah pasti tahu menggunakan yang berapa, 22/7 atau 3,14. R-nya ini sudah jelas, R-nya. Tadi kita sudah bahas di awal. Dapat hasilnya titik-titik cm pangkat 2. Kalau sudah dapat luas trapesiumnya, sudah dapat luas setengah lingkarannya, tinggal dikurang. Seperti yang tadi. Luas trapesium dikurangi luas setengah lingkaran. Itulah hasilnya. Jangan lupa satuannya cm pangkat 2. Ya. Inilah langkah-langkah pengerjaan di Ayo Eksplorasi halaman 133, gambar A sampai gambar C. Ya, mudah-mudahan ini dapat membantu kalian semakin memahami cara mengerjakan soal bergambar. Ya, soal bergambar campuran antara gambar lingkaran, setengah lingkaran, seperempat dengan gambar yang lainnya, baik itu persegi, persegi panjang, ataupun trapesium. Ya, baik, cukup. Ustaz akan clear all. Nah, itu saja yang dapat Ustaz sampaikan di pertemuan kali ini. Mudah-mudahan kalian dapat memahaminya dan dapat menuntaskannya sampai hasil akhir, juga dapat membantu kalian mengerjakan pada soal-soal berikutnya ya, karena memang Ustadz tugaskan untuk mengerjakan soal berikutnya. Jika ada yang kalian belum paham atau kurang paham, boleh bertanya langsung ke Ustadz. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.